Amin. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, katakan dengan lembut, Engkau aku cinta. Amin. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkaulah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan. Haleluya, kami puji Kau Tuhan. Haleluya, kami tinggikan, kami bersyukur.
kasih Allah Roh Kudus. Engkaulah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Amin. Pagi hari ini bersuka cita, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan, wajah-wajah yang luar biasa. Kita katakan dulu kiri kanan kita, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Sekali lagi, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang diberkati lambaikan tangannya. Wow, luar biasa, semua kita diberkati ya. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian kasih Allah. Saya percaya pagi hari ini saudara kekasih pasti merasakan kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Amin. Baik, kita suka cita pagi hari ini. Kita akan masuk ke dia. Kasih Allah berkesudahan setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah
kita kasih Allah kita tidak akan pernah habis untuk kita setiap anak-anaknya. Kalau kita Allah yang luar biasa. Baik, kita akan satu lagi angkat pujian. Jangan lelah. Kita tidak akan lelah-lelah memuji Tuhan kita ya, karena Tuhan tidak lelah juga untuk memberkati kita. Amin. Baik, jangan lelah. Silakan duduk, kekasih-kekasihnya Tuhan. Luar biasa ya. Kita tidak melihat jumlah kita,
tapi kita melihat kualitas kita, kesetiaan kita kepada Bapa kita. Kita percaya Bapa yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya kesaksian sedikit ya, boleh ya? Hari ini Tuhan, bulan ini kemarin ya, Tuhan menambahkan lagi usia saya. Gak muda lagi, 35 tahun ya. Di Bali. Puji Tuhan. Dulu kalau mau ulang tahun tuh seneng banget. Sekarang saya merenung gitu, mau raya-rayain aja gak deh, malu deh, udah umur gitu. Udah deh kita merenungkan diri di situasi yang seperti gini. Banyak ucapan yang datang, saya bersyukur, terima kasih. Tuhan kasih kesempatan saya untuk lebih mencintai Tuhan, kasih lagi untuk merenungkan di saat-saat situasi seperti ini. Banyak yang saya lihat di depan mata, orang yang kekurangan, tetapi saya melihat anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan, selalu aja diberkati dengan kuasa kasih-Nya. Puji Tuhan. Banyak teman-teman nanya, rayain guru, emangnya anak ABG dirayain? Saya bilang enggak lah, malah kita ini males deh gitu-gitu. Ada umur yang buat saya adalah umur yang sangat udah matang banget, kepala 5 lebih gitu ya. Saya bersyukur Tuhan baik. Saya di usia yang seperti ini, Tuhan tambah-tambahkan semuanya. Walaupun banyak pergumulan, saya percaya semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Saya juga percaya di sini juga. Terima kasih untuk saudara sekasih yang mengucapkan. Dan saya percaya kita jangan berhenti untuk tetap setia apapun yang terjadi, tetap bersuka cita walaupun sulit. Tapi itulah perintah Tuhan untuk kita setiap anak-anaknya. Saya dan saudara selagi masih tetap hidup di kolong langit ini, pasti ujian-ujian itu Tuhan ada untuk kita, karena kita masih hidup di bawah kolong langit ini. Tapi percayalah, orang yang bersama Tuhan tidak akan pernah kecewa. Baik, puji Tuhan, demikianlah kesaksian saya bahwa tahun ini tahun yang luar biasa. Tuhan mempromosikan saya lagi. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak pernah bermimpi, benar kata firman Tuhan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau bayangkan, apa yang tidak pernah kau lihat, Tuhan akan memberikan kepadamu. Asal kita tetap setia, dan jangan lupa selalu menabur. Kalau untuk Tuhan jangan pelit-pelit, kita harus menabur habis-habisan buat Tuhan. Bukan saja materi ya, tetapi dengan pikiran kita, dengan hati kita, kita menabur yang terbaik buat Tuhan. Pasti kalau menabur kita akan pasti menuai, tidak mungkin kalau kita menabur tidak menuai. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Lia. Nanti kami persilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bawakan satu pujian, Yesus Kami Puja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami
pujian dan penyembahan hanya kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Karena waktu ini kami ingin berdiam diri di rumah-Mu yang kudus ini. Di tengah kesibukan kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah peran kami sebagai ibu, sebagai oma, sebagai mertua, sebagai istri, kami mau menyediakan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami harus menjadi tiang di tengah keluarga kami, hanya firman-Mu lah yang bisa membuat kami tetap kuat berdiri. Bapa di dalam surga, kami membawa hati kami kepadamu. Biarlah hati ini terus ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga iman kami tetap kuat kepada Tuhan. Ubahkan pemikiran kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar juga bisa mengubah pikiran kami, membuat kami mengambil keputusan-keputusan yang lebih positif di dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk ibu-ibu, oma-oma. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu, oma-oma di tempat ini, begitu ya. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang kita semua pasti suka, begitu ya. Tentang duit, jen, uang, doku, apalagi istilahnya, hepeng, apalagi money. Wah, itu kalau dengar kata begitu, yang udah lemah letih lesu langsung, kapan dapat duit gitu kan. Yang udah sabu-sabu, satu buta, satu buram ngantuk, dua tadi bangun kepagian gitu kan, ngurusin anak-anak sekolah, mana di gereja adem AC-nya gitu kan. Aduh, langsung duit gitu kan. Nah, kaum wanita seperti kita, ibu-ibu, oma-oma biasanya dibilang tanda petik mata duitan lu, begitu kan. Ngelihatnya yang promo-promo, ngelihatnya yang sale-sale, terus dibilang apa? Kalau udah masuk ke dompet kita enggak bakal keluar lagi. Duit pasangan, duit kita. Duit kita sendiri katanya begitu ya. Nah, makanya hari ini saya ingin mengajak kita membahas tentang duit tadi. Karena kita semua butuh duit, betul apa benar? Hidup di kolong langit ini, tadi katanya pakai istilah kolong langit begitu kan. Apa sih yang gak perlu duit? Mau buang air kecil aja perlu bayar kan? Coba ke tempat umum, gak punya duit, gak boleh pipis, gak boleh ke WC, keluar udah ditagih silakan kotaknya gitu kan. Kita gak bisa begini doang kasih tangan gitu kan, gak bisa. Ya, kalau kita semua sadar kita butuh uang, kita perlu hikmat juga untuk mengelolanya. Karena kita percaya Tuhan pasti memberikan berkat di dalam hidup kita. Betul apa benar? Pasti. Kebutuhan kita pasti Tuhan penuhi. Bahkan sebelum kita minta, Tuhan udah kasih dulu. Masalahnya seringkali kita itu minta berkatnya, minta duitnya, tapi kita lupa minta hikmat untuk mengelolanya. Sehingga berapapun yang kita terima di dalam hidup kita nggak pernah cukup, kurang terus. Makin dikasih, makin kurang. Kayak orang kecanduan, makin dosisnya naik, makin minta lagi. Nah, orang bilang apa? Duit itu nggak ada kakinya. Jadi bisa tiba-tiba lari. Datangnya lama, perginya cepat. Coba lihat, hari ini tanggal berapa ibu-ibu, mama? 24. Bagi yang karyawan kantoran atau punya karyawan, besok itu hari yang ditunggu-tunggu. 25 biasanya orang gajian. Tapi ada juga kantoran yang gajiannya tanggal 31, 32, kalau ada 33 ada juga begitu ya. Udah tanggal 32, ntar sore lagi udah mau pulang baru dikasih. Ada juga model begitu gitu ya. Ada juga kantoran yang nanti lagi ya bulan depan belum dihitung. Nah, ada juga model begitu. Tapi umumnya tanggal 25 itu tanggal yang paling ditunggu-tunggu. Tadi saya dengar di radio itu udah diumumkan berbagai promo dari bank ini, pakai kartu kredit ini segala macam begitu ya. Kita mau bicara tentang itu gitu. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan di dalam hidup kita itu nggak cepat habisnya. Ya, uang memang nggak bisa memberi kebahagiaan, benar ya? Benar apa betul? Tapi kalau nggak punya uang yang pasti menderita, begitu kan? Nah, penelitian George Gallup menunjukkan data-data yang mengkhawatirkan nih. 64% dari semua pasangan berdebat, ribut, konflik cuman tentang duit.
Masalah keuangan adalah penyebab perceraian nomor 1 di Amerika. Kenapa di Amerika? Karena ini penelitiannya di Amerika begitu ya. 54% pasangan bercerai karena urusan duit. Entah duitnya kebanyakan, jadi ribut gitu ya, mau dibeliin apa, atau duitnya nggak ada, habis mulu. Gallup juga melaporkan bahwa 74% penduduk di Orange County tetap di Amerika tidak puas dengan bagaimana cara mereka mengelola keuangan. Itulah sebabnya ibu-ibu, oma-oma, pagi ini kita bicara bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, oke, kita lihat yang pertama. Nah, kesalahan kita dalam menggunakan uang. Sebelum kita tahu bagaimana cara mengelola yang baik, kita sadari dulu kita ini ada kelemahan dan kelebihan, ada kekurangan dan kekuatan. Seringkali kita menumpuk tagihan, benar apa betul? Tar aja, belakangan, belum mepet deadline-nya. Padahal di deadline atau sebelum deadline tetap harus dibayar, benar? Bayar uang sekolah entar aja, tanggal 10 jam 11 malam begitu ya, sebelum ganti gitu kan. Nah, masih keburu, menumpuk tagihan. Akhirnya apa? Tagihan listrik kita, kartu kredit, telepon, air dan sebagainya tertumpuk. Pas udah jadi banyak, bayarnya aduh gimana nih bayarnya begitu ya. Foto dulu. Ini kenapa fotonya dari depan begini ya? Dari belakang aja biar nggak ganggu ibadah ini fotografer ya. Nah, kebiasaan ini bisa jadi beban keuangan kita yang berat gitu. Kita jangan menunda membayar tagihan, kalau bisa sebelum waktunya, supaya apa? Nggak bayar denda, nggak bayar bunga, nggak diputus dan sebagainya. Jangan menumpuk tagihan, ada langsung dibayar gitu ya. Yang kedua, kesalahan kita adalah memboroskan uang. Ah, enggak tuh bukan saya, sebelah kiri, sebelah kanan. Nggak berasa sih ibu-ibu, oma-oma. Kalau lagi boros tuh nggak berasa. Tahu-tahu berasanya pas udah bokeh baru berasa begitu ya. Nah, gaya hidup boros itu artinya apa? Menggunakan uang tidak dengan semestinya, yang nggak perlu dirasa perlu, yang nggak perlu dibeli, tahu-tahu dibeli cuman gara-gara sale. Semua yang dilihat mata pasti rasanya perlu, bener apa betul? Coba kalau kita ke supermarket, ibu-ibu, oma-oma, nggak usah jauh-jauh deh, ke minimarket dekat rumah kita. Wah, ceritanya gaya, udah bawa shopping list, udah didata nih pakai catatan. Ternyata begitu dibawa, mending kalau cuman lebih. Ternyata yang di sini nggak kebeli di catatan, yang kebeli ya nggak ada di catatan. Alasannya oh iya ini habis, oh iya lupa, nggak kecari dan sebagainya. Nah, memboroskan uang tuh nggak berasa, berasanya nanti waktu bokeh. Yuk kita menggunakan uang untuk hal yang penting. Tapi jangan juga hanya untuk mengejar gengsi. Tasnya udah ada 12 losin, bukan 12 biji ibu-ibu, 12 losin. Begitu ada keluaran baru tetap kepengen beli. Kenapa? Karena tetangga sebelah udah beli. Gengsi dong kalau kita nggak pakai. Nanti kalau foto tasnya taruh di depan, kata Pak Anton begitu kan, biar kelihatan mereknya apa. Semua ada mereknya gitu kan. Ada merek, masa ada tas nggak ada merek? Semua ada mereknya. Yang ketiga, kesalahan kita adalah hidup berfoya-foya atau hedonisme. Maunya yang enak aja, maunya yang mahal aja, maunya yang senang-senang aja. Tiap kali ada tanggal merah, long weekend gak long weekend, liburan. Berapa biayanya liburan? Pasti keluar duit. Mau liburan dari mall to mall aja pasti keluar duit. Masa ke mall gak bayar parkir? Masa ke mall gak keluar transportasi? Masa ke mall gak makan? Apalagi kalau kita liburannya ke luar kota, pasti perlu biaya. Hidupnya berfoya-foya, makan nggak mau cuman Indomie, nggak mau cuman nasi sama telur, harus pesen dari restoran, harus selalu yang enak. Karena sebelum itu harus dipoto-foto dulu. Supaya apa? Supaya diupload di medsos. Wih, hebat tuh hidupnya lu, enak banget tuh makanannya tuh, bermerek semua, dari restoran ini, restoran itu, dari tenda juga bermerek ibu-ibu, oma-oma, tetap ada mereknya. Yang terakhir, kesalahan kita seringkali lebih besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Seringkali orang begini, udah nggak apa-apa beli aja dulu, nih pakai yang ada dulu, ntar bulan depan dapat lagi duitnya. Duitnya belum dapat, udah dibelanjain. Nggak apa-apa, gesek aja dulu, geseknya nggak berasa. Waktu terima tagihannya baru, ini gue beli apa ya? Kok banyak banget ya? Kok jadinya segini ya? Nah, orang yang seperti ini besar pasak daripada tiang, itu pengennya belanja mulu. Apa yang dilihat sama mata dia, selalu dia pengen beli ini kepengen nih.
yang itu tuh kepengen tuh, yang ini buat snack nih, yang ini buat nanti, yang ini buat minggu depan, ini buat tahun depan, ini nanti kalau pandemi lagi. Ada aja alasannya untuk belanja, padahal keuangannya nggak cukup. Nanti ada berkat Tuhan, nanti bulan depan dibayar pakai gajian, nanti bisa pinjam dulu sama keluarga saya, nanti begini. Nah, jangan kita lebih besar pasak daripada tiang. Ini kesalahan kita. Lalu bagaimana kita belajar mengelola keuangan dengan bijak? Berdasarkan firman Tuhan kita lihat, yang pertama, buat catatan keuangan. Kalau yang lebih mudaan, ibu-ibu, oma-oma, banyak sekarang aplikasi kita di handphone. Kalau males nyatet di rumah, udah keburu lupa apa, buka handphone, ada aplikasinya, tinggal dimasukin, gratis, banyak yang gratis, nggak usah. Kita tinggal parkir 2.000, misalnya gitu. Makan apa, tinggal dimasukin, nggak usah tunggu sampai pulang nulis-nulis dulu, keburu lupa, nggak usah, gampang. Yuk kita lihat dari Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Saya minta tolong Ibu Tri untuk membacakannya bagi kita semua. Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Ya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Benar ya? Ya, betul. Silakan. Perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun. Iya, terima kasih. Nah, ini kenapa dibilang kambing domba? Karena zaman dulu hitungannya adalah hewannya, berapa ribu dia punya kambing, berapa ribu dia punya unta, keledai dan sebagainya. Nah, di sini Amsal mengatakan kepada kita, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Jangan sampai kita nggak tahu penghasilan kita berapa, uang yang kita punya berapa, begitu ya. Karena apa? Di sini dijelaskan harta benda tidaklah abadi. Seperti tadi saya bilang, uang gampang larinya, gampang hilangnya, gampang habisnya, padahal nggak punya kaki. Nah, ibu-ibu, oma-oma, ini yang disebut dengan prinsip akuntansi. Jadi kita harus punya catatan. Uang yang kita masuk tuh berapa, uang yang kita terima tuh berapa, terus kita pakai buat apa. Jangan terimanya berasa, saya terima 10 juta, tahu-tahu 3 hari kemana tuh ya, udah habis ya 10 juta, beli apaan aja kayaknya gak kelihatan tuh ya barangnya. Nah, kalau kita punya catatan keuangan, kita bisa mengontrol, sebenarnya ini tahun ini nggak perlu dibeli nih ya, ini kemahalan nih, ini nggak perlu nih. Karena apa? Ketika kita punya catatan keuangan, kita bisa catat apa saja yang kita miliki, apa aja hutang kita. Nah, misalnya perlu bayar ini, itu, tagihan-tagihan yang harus kita bayar setiap bulannya, kita catat di sana, itu yang diutamakan. Kita bisa tahu berapa sih penghasilan kita sebenarnya gitu ya, karena semuanya dicatat. Dan yang paling penting, kemana aja tuh uangnya dipakai. Jangan terima banyak, keluar lebih banyak, nggak berasa, tahu-tahu habis, tahu-tahu kurang. Dengan kita punya catatan, kita punya keuangan yang sehat, ibu-ibu, oma-oma. Sekalipun kelihatannya sederhana ya, dan kadang-kadang, aduh males deh, lupa tadi ke pasar belanja apa ya, dicatetin begitu ya. Tapi sebenarnya membuat catatan keuangan ini sangat penting. Dan bahkan hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau bijak mengelola keuangan. Saya seringkali melihat almarhum papa saya, setiap kali pulang dari mana-mana begitu ya, mau pulang dari jalan-jalan di mall atau pulang dari pelayanan, dia selalu masuk ke kantornya dulu, lalu kemudian dia punya buku catatan. Nah, dia tulis tuh, mau parkir 2.000 misalnya, ke WC 1.000 misalnya, ditulis semuanya sama dia, kolekte, terus kasih tip, ini itu, makan di restoran, apa semuanya dia tulis, dia catat. Karena apa? Karena dia mau tahu, dia mau punya keuangan yang sehat, dia mau tahu berapa yang dia miliki, berapa yang dikeluarkan, sehingga apa? Semuanya terpantau dengan baik. Jadi kalau kita mau punya hikmat, nggak usah susah-susah, bikin dulu catatan. Males nulisnya, keburu lupa sampai di rumah, pakai handphone. Alasan apa lagi? Zaman udah canggih, tinggal klik di handphone, bisa dikasih warna, bisa bahkan muncul grafiknya dan seterusnya. Jangan kebanyakan alasan. Yang kedua, kalau kita mau mengelola keuangan kita dengan sehat dan bijaksana, rencanakan pengeluaran kita. Yuk kita baca Amsal 21 ayat yang kelima. Amsal 21 ayat yang kelima, saya minta tolong Ibu Pur untuk membacakannya. Amsal 21 ayat 5. Ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, terima kasih.
Nah, yang kedua, ketika kita merencanakan pengeluaran, ini disebut dengan prinsip anggaran atau budgeting gitu ya. Kita rencanain dulu penggunaan uang sesuai dengan anggaran yang kita susun. Nah, seringkali nih mungkin sebagian dari kita, ibu-ibu, om-oma, kita udah susun nih pengeluaran tetap bulanan, uang sekolah anak, listrik, air, telepon, pulsa, TV kabel, misalnya pembantu, supir, bensin, itu pengeluaran tetap yang harus kita keluarkan. Tapi seringkali kita tidak disiplin dalam menjalankan anggaran tersebut. Anggaran belanja kita malah kelebihan. Nah, kalau kita nggak disiplin mengikuti catatan yang sudah kita buat, hasilnya bukannya surplus, bukannya balance, malah defisit, kurang terus. Jangan menuruti hawa nafsu ibu-ibu, oma-oma kalau belanja. Harus benar-benar tertib ngikutin anggaran. Karena belanja itu seperti kecanduan. Teman saya bilang begini, obat buat gua mah cuma satu, shopping. Kalau udah shopping gue udah senang katanya. Tapi abis shopping gue sakit lagi ngelihat tagihannya katanya. Nah, seringkali kecanduan begitu ya. Kita pengen nenteng sesuatu. Nah, kalau kita tidak disiplin dalam mengikuti anggaran atau rencana yang sudah kita buat, ini maka jadi kebablasan juga sambil mawon, percuma bikin budgeting. Misalnya, kalau kita bikin anggaran pengeluaran makan keluarga kita dalam sebulan 1,5 juta. Ya udah ikutin 1,5 juta. Jadi dulu kalau saya masuk kamar mama saya itu di akhir bulan biasanya dia lagi punya banyak amplop. Amplopnya kosong. Karena ada tulisannya di situ, uang sekolah Lia, uang sekolah Lita, gaji pembantu, terus ada lagi listrik, air, telepon. Semua amplop-amplop ada di lantai. Nanti baru dia masukkan, dialokasikan. Nah, dari situ, kalau nanti bulan ini ada lebihnya, bukan dibelanjain, ada lebih, enggak, dimasukkan lagi ke pos amplop tersebut masing-masing. Supaya apa? Nanti pada saat misalnya tagihan air membengkak, tagihan telepon pas lagi banyak, kita tidak kalang kabut nyari duitnya kemana, tapi ada lebihnya. Nah, kalau anggaran makan keluarga kita 1,5 juta, ya udah diatur. Satu hari berarti berapa? Satu bulan 30 hari, 1,5 juta dibagi 30 hari. Berapa ibu-ibu? Berapa? 50, 40, 30 yang benar 50.000. Berarti satu hari cuma boleh beli makanan buat keluarga kita loh ya. Berapa? 50.000. Nah, kalau beli Chinese food udah berapa? Nggak dapat ibu-ibu, nggak dapat. Jadi jangan beli Chinese food gitu ya. Beli yang lain, masak juga kita hitung. Wah, udah ke pasar, ini belanjaan, taunya habis dalam satu hari. Begitu 2 minggu sisanya makan Indomie aja telur ya, udah habis belanjaannya gitu kan. Kalau anggaran rekreasi kita 200.000 misalnya untuk 1 kali ke mall, walaupun nggak dapet ya ibu-ibu ya, 500.000 lah, udah dipasin segitu. Jangan nggak apa-apa, sekali-sekali, minggu ini sekali-sekali, minggu depan sekali-sekali, minggu depannya lagi sekali-sekali, terus aja sekali-sekali, lama-lama oke, berkali-kali jadinya. Kalau kita tidak punya anggaran untuk beli baju di bulan ini atau bahkan di tahun ini, jangan beli baju ibu-ibu, oma-oma walaupun lagi obral, walaupun lagi sale, walaupun sama teman-teman nongkrong kita semua 9 orang beli baju, kita nggak usah ikutan. Emang kenapa? Nggak dibeliin kan? Kalau dibeliin ya buruan pilih gitu ya. Kalau nggak dibeliin ya nggak usah ikutan, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Jangan mentang-mentang mumpung lagi diskon, mumpung jalan sama teman semua belanja, masa gua enggak? Ya udah gitu. Kenapa? Kecuali dibeliin, itu berkat anugerah, buruan diraih sebelum bilang masa anugerahnya. Nah, semakin kita disiplin mengikuti anggaran yang kita susun, keuangan kita akan semakin aman. Itu kan yang kita mau, nggak deg-degan, belum sampai gajian lagi, belum sampai dapat duit lagi dari suami, belum sampai dapat duit lagi dari anak, kita udah nggak punya duit. Jangan sampai seperti itu. Seringkali anak-anak saya bilang begini, mami mah bilangnya nggak punya duit pelulu. Akhirnya saya jelaskan begini, yang mami maksud tidak punya duit adalah maksudnya jajan kamu bulan ini udah habis segitu, jadi kamu nggak bisa jajan lagi. Saya seringkali kasih pilihan, kalau kamu mau makan pizza minggu ini, pizza itu harganya sekian. Nah, mami punya budget untuk kalian berdua jajan di minggu ini sekian. Misalkan budgetnya 500.000 1 minggu untuk jajan ya, bukan makan keluarga. Nah, untuk jajan, kalau kamu beli pizza yang komplit dan segala macam habis 200.000, masih lama ke depannya, nanti nggak bisa jajan lagi, mau?
nanti besok mau beli KFC lagi atau apa? Enggak deh mami, kita nggak usah jajan, nanti aja akhir minggu. Nah, jadi mereka paham yang dimaksud tidak punya uang. Kalau saya bilang tidak punya uang bukan berarti nggak punya uang sama sekali begitu, tapi artinya budget untuk hal tersebut sudah habis. Supaya apa? Anak-anak dari kecil juga mengerti bagaimana kita punya perencanaan gitu. Yang kedua, ayo rencanakan pengeluaran, tapi disiplin ngikutinnya, jangan cuma bikin. Yang ketiga, gimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan bijak. Nah, menabung dulu ada lagunya ya, ibu-ibu, oma-oma. Menabung apa tuh? Nah, itu kenapa dibikin lagu? Karena lagu itu mudah sekali untuk mengingatkan kita. Jadi setiap kali kita dengar lagu itu, ayo ingat nabung. Tapi seringkali orang ingatnya doang, kerjanya enggak, nabungnya enggak. Amsal 21 ayat yang ke-20. Yuk kita lihat dulu. Saya minta tolong Ibu Leni untuk membacakan bagi kita semua. Amsal 21 ayat yang ke-20. Silakan. Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Ya, terima kasih. Nah, ini kita kenal dengan prinsip tabungan. Semua kita pasti tahu yang namanya menabung itu berguna, yang namanya menabung itu penting, yang namanya menabung itu harus dikerjakan, yang namanya menabung itu harus dilaksanakan, nggak cuma diteorikan doang. Kapan kita menabung? Jangan nanti pas akhir bulan. Tapi waktu kita terima penghasilan kita, mau itu dari gaji kita, dari usaha kita, dari suami kita, dari anak kita, pada saat itulah kita masukkan di situ tabungan. Kenapa? Karena orang bijaksana akan menabung untuk masa depannya. Negara-negara makmur, rakyatnya itu suka menabung loh, ibu-ibu, oma-oma. Keluarga Jepang rata-rata menabung 20% dari penghasilan mereka. Jadi kalau penghasilan mereka katakanlah saja 1 juta 1 bulan, berapa yang ditabung? 200.000. Kita malah mikir ini banyak banget gitu ya. Nah, waktu mereka terima, mereka langsung potong itu, masukkan di rencana anggaran di situ. Bukan nanti kalau duit tinggal dikit, ya nggak nabung lagi bulan ini, nggak bakal bisa nabung karena udah keburu habis. Keluarga di negara Eropa rata-rata menabung sekitar 12% dari penghasilan mereka. Nah, minimal kita harusnya menabung 10% aja dari apa yang kita terima pada saat itu. Nah, Presiden SBY nih waktu dulu tahun 2010 di JI Expo itu beliau mencanangkan gerakan Indonesia menabung. Ada 3 hal penting yang beliau bicarakan pada waktu itu. Beliau bilang kalau ada tabungan kita bisa berjaga-jaga kalau tiba-tiba ada keperluan untuk mengeluarkan biaya. Betul apa benar? Seringkali kan ada dadakan, darurat, nggak usah mikirin sakit penyakitnya, kondangan aja. Ya kondangan, gua nggak datang dah, kenapa? Nggak bisa ngasih angpaunya, nggak ada lagi duitnya habis. Nah, tabungan mungkin perlu untuk hal-hal seperti ini. Dengan menabung kita bisa merencanakan liburan kita. Jangan cuma bisa melihat orang lain liburan di medsos terus kita kasih like doang. Kita juga bisa pergi liburan begitu ya. Karena bulan depan juga ada salah satu ibu yang akan pergi liburan gitu. Karena pasti sudah direncanakan beli tiket dari jauh-jauh hari supaya harganya lebih terjangkau, ngeliatin promo dan sebagainya, menabung untuk biayanya dan selebihnya. Kalau uang ditabung di bank pasti dapat bunga, walaupun sekarang bunganya sama pajaknya udah keburu habis begitu ya. Tapi menabung itu penting, kita bisa mempersiapkan masa depan. Kapan nabungnya? Pas terima, jangan pas nanti udah habis. Kemudian yang keempat, nah ini tidak kalah pentingnya tapi seringkali dikalahin dulu. Masukkan juga di rencana anggaran kita, kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Jangan dengerin orang yang ngasih berbagai alasan tidak memberikan persepuluhan seolah-olah mereka kelihatannya punya alibi, seolah-olah mereka kelihatannya pandai Alkitab, berdebat itu kan masa perjanjian lama, itu sudah tidak berlaku. Dan giliran dikasih berkat, giliran minta berkat sama Tuhan, kok nggak bilang itu kan masa perjanjian lama nggak berlaku. Malaki 3 ayat 10 kita sudah hafal, apa bunyinya? Kita baca sama-sama. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai siapa yang janji? Tuhan. Dari mana taunya? Ditegesin di situ firman.
Tuhan semesta alam. Biar nggak salah, bukan pendeta yang janji, bukan konglomerat yang janji, bukan pemerintah yang janji, bukan saudara kita yang kaya raya, tapi firman Tuhan. Nah, prinsip sepersepuluhan ini minimal 10% dari penghasilan kita itu miliknya Tuhan. Mau kasih 20% boleh nggak? Boleh. Mau kasih 25%, 30% boleh. Michael Jackson almarhum konon katanya memberikan 90% dari penghasilannya untuk gereja setan konon. Nah, kalau untuk gereja setan aja orang bisa berbuat sedemikian rupa, kenapa kita untuk Tuhan yang jelas-jelas udah bener, kebaikan, kebenaran, memberkati hidup kita, memimpin hidup kita, tapi 10% aja masih mikir-mikir, Tuhan 1% aja boleh ya Tuhan, Tuhan gak cukup nih Tuhan, Tuhan nanti kalau saya kurang gimana nih? Tuhan bilang apa? Ujilah aku, coba dulu, lihat, kamu belum melangkah udah takut jatuh, kamu belum melakukan udah gak gemeter duluan. Kalau kita lakukan prinsip ini dengan taat dan setia, Tuhan sendiri yang berjanji memberkati kita. Tapi ibu-ibu, oma-oma, memberikan perpuluhan juga alasannya harus benar ya, bukan seperti kita memancing ikan. Kalau almarhum Bapak Gembala seringkali bilang, bukan seperti kita pasang togel, masang sedikit pengen dapat banyak gitu kan, nanti berlipat-lipat, gua kembaliin 100.000 nanti dapatnya 1 juta, gua kasih 1 juta nanti dapatnya 10 juta. Bukan. Tujuan kita memberikan perpuluhan yang pertama karena kita bersyukur. Bersyukur apa? Bahwa Tuhan memberkati kita pada bulan itu, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberikan semua berkat materi non materi. Kalau zaman dulu kan orang bawanya hewan-hewannya, nah sekarang kita bawanya dalam bentuk uang. Kita kembalikan penghasilan kita 10% minimal kepada Tuhan. Jangan dengan bergerutu, dengan syukur, dengan sukacita. Tuhan, ini yang menjadi milikmu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan pada bulan ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih punya usaha. Terima kasih Tuhan kalau suami saya masih bekerja. Terima kasih Tuhan kalau anak-anak semua pekerjaannya langgeng. Terima kasih ya Tuhan buat semua berkat-Mu, kesehatan, sukacita. Tuhan, ini tindakan kami bersyukur. Jangan ada Tuhan nih, kali ini 10% nih, daripada nanti kena kutuk, kena berkat nih Tuhan 10% ya. Berkati nih Tuhan, awas kalau enggak. Jangan begitu. Nggak bisa juga, harus bersyukur. Orang bersyukur tuh suka cita. Nggak ada orang tarik-tarikan mau masukin susah payah, nggak ada. Itu namanya nggak bersyukur dan nggak suka cita. Yang kedua, kita memberikan persepuluhan karena kita mengutamakan atau tindakan prioritas. Kita menunjukkan bahwa Tuhanlah yang utama di dalam hidup kita. Kita menunjukkan bahwa kita menghormati Dia, kita mengutamakan Dia, sehingga ketika kita terima penghasilan, kita menyisihkan 10% untuk pekerjaan Tuhan, untuk dikembalikan kepada Tuhan. Yang ketiga, tujuannya kita memberikan perpuluhan itu tindakan iman kita, perwujudan. Oh, saya punya iman besar. Mana? Gimana orang lihat iman kita? Melalui perbuatan kita. Makanya Ibrani mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Orang gak lihat. Emang dada kita mau dibelah ada imannya? Emang otak kita mau dibelah? Gak bisa. Orang melihat iman kita dari perbuatan kita. Dengan kita memberikan perpuluhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji-janjinya, termasuk janji yang tadi kita baca, Malaki 3 ayat 10. Tuhan berkati saya ya Tuhan. Secara kertas, secara hitungan kayaknya kurang nih Tuhan sampai akhir bulan, tapi hamba mau percaya, saya mau menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati. Dan kita udah dengar banyak sekali kejadian orang yang memberikan perpuluhan dengan taat, dengan percaya, dengan beriman, sampai akhir bulan toh cukup. Masih bisa tuh kejadian tepung dan buli minyak yang gak habis-habis sampai musim kemarau selesai. Dan itu bisa kita alami juga kalau kita lakukan persepuluhan dengan bersyukur, dengan beriman. Kalau kita lakukan tidak cukup nggak ya, ragu-ragu, bimbang, berkat Tuhan juga nggak turun dalam hidup kita. Jadi memberikan perpuluhan itu adalah tindakan syukur, prioritas dan iman kita. Yang terakhir, nikmati apa yang kita miliki. Nah, kalau kita lihat gambarnya kayaknya nikmat banget tuh ya, duduk, naikin kaki, ada teh, lagi nyantai kayaknya. Kapan gue bisa begitu? Mungkin ya sebagian mikir pagi-pagi bangun udah masak, udah gede bagebuk, urus anak, urus cucu gitu, urus suami dan segala macam, lalu kebaktian, habis itu udah mikir lagi buat makan siang, buat makan sore dan segala macam. Nah, nikmati apa yang kita miliki. Yuk kita baca Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima, saya minta tolong
Ibu Mimi untuk membacakan bagi kita semua. Ibrani 13 ayat 5. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku berkali-kali tidak akan membiarkan Sekali-kali. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, terima kasih. Nah, ini yang disebut dengan kepuasan, ibu-ibu, oma-oma. Kalau di dalam diri kita ada rasa puas, makan nasi sama telur ceplok aja rasanya enak. Ya, tambahin sambal terasi, betul, gitu ya. Sambal terasi nggak boleh ketinggalan, telur boleh ketinggalan, nasi sama sambal nggak boleh ketinggalan. Itu aja rasanya udah nikmat. Tapi kalau di dalam diri kita itu nggak ada kepuasan, mau dikasih 10 macam makanan dari restoran Chinese paling mahal sekalipun, rasanya tetap nggak enak. Yang ini kasihan, ini minyak keras, yang ini nasinya kelembekannya, pasti rasanya nggak enak karena di dalam diri kita nggak ada kepuasan. Jadi kita belajar untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Jangan terus-terusan lihat ke kiri ke kanan, lihatnya ke atas aja sama ke bawah. Banyak orang yang mau makan ayam goreng aja mesti setahun sekali tunggu ulang tahun. Jangan kita berpikir, ya gua mau makan begini doang tiap hari. Coba lihat keluar. Bagaimana kita bisa punya rasa puas di dalam diri kita ketika kita melihat orang lain yang hidupnya tidak seberuntung kita. Bukannya kita bersyukur-syukur, ya Tuhan, dia mah susah, gue mah enggak, bukan. Tapi membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan, menghargai berkat Tuhan ketika kita melihat orang lain yang tidak seberuntung kita hidupnya. Ya, rumah gue cuma 4 kali 10, rumah yang ono 8 kali 16, 10 kali 20, kapan gue punya rumah kayak gitu? Jangan lihat yang lain yang masih kontrak, cuma sepetak rumahnya, kamar mandi umum, mandinya mesti ngantri, kalau ketinggalan odol-odolnya hilang gitu kan, karena kamar mandi umum begitu kan, terus air yang boro-boro air panas, nembak dulu di sumur. Kalau kita masih bisa kontrak rumah, puji Tuhan, nikmati, jangan ngomong, mana bocor mulu lagi begitu. Kalau kita masih punya gereja seperti ini, nikmati ibu-ibu, om-om. Jangan bilang gereja gua mah kecil sampai kecil begitu ya. Banyak yang lain yang gerejanya masih kontrak, masih sewa, seringkali berpindah-pindah tempat karena didemo oleh masyarakat, karena sewanya habis, karena dilarang perpanjang dan selebihnya. Tapi kita punya tempat seperti ini, bersyukur, nikmati, ibadah yang rajin, ajak teman-teman kita, ingetin yang lain, yuk mumpung masih ibadah. Entah kalau kayak pandemi kemarin ibadah aja susah. Puas dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Masih punya suami, bersyukur, puas. Kapan sih matinya? Dicerewet banget nih orang tiap pagi. Pusing gua tuh lihat tuh yang udah janda tuh pada gemuk-gemuk, montok hidupnya tuh. Kayaknya enak nggak usah nyediain makanan lagi. Jangan, nikmati masa punya suami. Nanti mungkin ada masanya pasangan kita dipanggil Tuhan lebih dulu, atau mungkin kita yang dipanggil Tuhan lebih dulu. Ada masanya. Tapi berkat Tuhan di dalam hidup kita, mau itu yang materi, non materi, nikmati, enjoy. Ntar bagaimana ya kalau anak-anak udah pada married, berduaan doang sama dia, pusing kali di rumah berantem dulu, siapa yang misahin ya, anak-anak udah nggak ada. Nikmati aja dulu, nggak usah pikirin jelek-jelek, nikmati. Aduh, gimana ya anak-anak, kapan nih bisa kerja nih, kapan sih lu lulus sekolah, lu nggak bisa tuh kayak anak yang lain ya, sambil kuliah, sambil ngajar, sambil ngelesin, sambil cari duit gitu ya. Nikmati aja dulu selama kita masih bisa menafkahi anak-anak kita, keluarga kita, mendidik mereka, nikmati aja dulu. Nanti akan ada masanya. Tuhan memberkati kita selalu tepat pada waktunya, amin. Masalahnya seringkali kita yang nggak puas dengan berkat Tuhan. Ya, Tuhan, gue berdoa 10 cuma dikasih 1. Gimana sih? Tuhan, gue berdoa buat rumah yang gede, masa Tuhan ngasihnya yang ini? Tuhan, gue berdoa buat suami yang kayak yang Korea gitu, dapetnya yang begini Tuhan gitu kan. Bersyukur dengan apa yang kita punya sehingga ada rasa puas. Rick Warren mengajarkan kita bahwa kalau Tuhan memberkati kita adalah dengan cara kita masih punya penghasilan. Amin. Kita bisa mengembalikan perpuluhan, kita bisa menabung sebagian, itu berkat Tuhan. Kita bisa membayar semua tagihan dan hutang-hutang kita, itu berkat Tuhan. Dan kita bisa menikmati semua yang kita peroleh dengan penuh rasa syukur, penuh rasa puas, itu berkat Tuhan. Nah, ibu-ibu, oma-oma, Tuhan selalu memberkati kita.
Tetapi kita harus bisa mengelola berkat itu dengan baik. Sebab kalau tidak, bukan berkat yang kita nikmati, tetapi menjadi kutuk yang kita nikmati. Saya pernah menceritakan sebuah kesaksian. Waktu itu bagaimana saya bercerita, saya butuh sebuah mobil, Tuhan memberikan berkat, tetapi tidak menjadi berkat bagi saya karena saya tidak bersyukur, tidak puas, sehingga menjadi kutuk dan akhirnya saya bertobat. Kalau kita tidak kelola dengan bijaksana, dengan hikmat dari Tuhan, berkat yang Tuhan berikan itu bisa membuat kita menderita. Bukan karena Tuhan yang salah, tapi karena kita yang salah mengelola berkat Tuhan. Makanya uang tidak bisa memberikan kebahagiaan, tetapi tidak bisa mengelola uang pasti membuat kita menderita. Jangan cuma minta ciennya, jangan cuma minta berkatnya, minta hikmat Tuhan juga untuk bisa mengelolanya dan menikmatinya. Ada banyak orang dikaruniakan berbagai materi tapi tidak bisa menikmatinya. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan pasti memberkati hidup kami. Kebutuhan keperluan kami pasti Tuhan cukupi, bahkan sebelum kami memintanya. Tapi lebih daripada itu Tuhan, ampuni kami seringkali lupa minta hikmat dari Tuhan. Kami seringkali lupa bagaimana cara mengelolanya. Kami seringkali lupa bahwa kami tidak menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Sehingga seringkali kami merasa kurang, kami merasa tidak puas, kami selalu merasa tidak cukup. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami minta Roh Kudus terus mengajar kami, membimbing kami, memberikan kami hikmat supaya kami bisa mengelola berkat Tuhan di dalam hidup kami, baik yang materi maupun yang non materi, sehingga hidup kami penuh dengan rasa syukur, hidup kami penuh dengan rasa puas, hidup kami bisa kami nikmati karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menyalahkan Tuhan atas kesalahan yang justru kami lakukan sendiri. Tuhan memberkati kami, tetapi kami yang menghabiskannya, kami yang tidak menikmatinya, kami yang tidak pernah bersyukur, kami yang tidak pernah merasa puas. Tuhan, mulai hari ini kami mau belajar, kami mau mengubah pemikiran kami mau upgrade hidup kami mau berpikir lebih baik lagi, kami mau punya iman yang lebih kuat lagi. Kami mau mengatur keuangan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami dengan lebih baik lagi, sehingga hidup kami bisa lebih aman dan nyaman, dan Tuhan juga akan lebih banyak mempercayakan berkat-berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah kami mendengarkannya. Itulah sebabnya kami mohon Roh Kudus untuk terus mengajar kami ketika kami salah, ketika kami jatuh, ketika kami gagal. Terus bimbing kami, bangunkan kami kembali, supaya hari demi hari kami semakin dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Lia, untuk firman Tuhannya, mengingatkan kita kembali nih ibu-ibu harus bisa mengolah uang ya. Jangan ikutin keinginan kita aja mau itu apa, sehingga kita akhirnya kita kelatakan sendiri. Puji Tuhan, diberkatilah Pastor Lia, biar semuanya hikmat melimpah Tuhan turun. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan persembahan yang bertugas. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Allah Kudus, Allah Tertunggal Tuhan Yesus. Bersama kami sudah mendengar Tuhan bagaimana firman bersampaikan oleh hamba-Nya. Biar firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kita berdoa berdoa Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya ibu saja Tuhan, tapi bukan hanya di dalam segala perbuatan kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai pelaku firman, seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan saja Bapak. Terima kasih Bapak, Kau ajar kami melalui firman-Mu, Bapak terlebih berkat nanti dengan
menerima Tuhan Yesus. Kami bawa semua ke dalam kami untuk mengenal pengobatan sebagai berkat kita bukan sucikan, kuduskan, berkati biar boleh untuk memperluas kerjaan di tempat ini Tuhan, dan firman Tuhan kami dapat memberi maupun yang belum memberi semua dalam iman dekat penyataan kemampuan dan tindakan kuasa saja. Makasih Tuhan, dan kami haruskan doa ini hanya atas nama Tuhan Yesus penebus kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahannya Ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas ya, sekali lagi kami mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat WB Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Karmelia Suryanto. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Sebelum saya membacakan pengumuman, PR dulu ya, dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang sudah siap silakan. PR untuk Selasa depan tanggal 31 Mei 2022, Amsal 21 ayat 20. Bisa tolong bacakan Ibuku? Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ya, itu PR untuk Selasa depan ya. Selasa depan kita akan kembali beribadah dengan format ibadah doa puasa. Ya, harap diperhatikan, kita ibadahnya ibadah doa puasa. Ya, kita lesehan ya, nggak duduk seperti ini. Ya, kita akan persiapkan keberadaan kita, hati kita akan berdoa berpuasa bersama-sama Selasa depan jam 10 pagi seperti ibadah pada hari ini, yang akan dilayani oleh Ibu Puryanti PL-nya ya, dan pengumumannya oleh Ibu Rita Sotejo. Ya, itu aja pengumuman untuk WBI. Dan untuk pengumuman lainnya tanggal 26 Mei lusa ya, hari Kamis, kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Harap diperhatikan, bukan jam 8 tapi jam 10 pagi ya. Ya, kita akan kembali beribadah jam 10 pagi hari Kamis, yaitu lusa jam 10 pagi, yang akan dilayani oleh Pendeta Kiki Cahyadi, disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Ya, dan perjamuan kasih. Nah, itu tambahannya ada 2. Perjamuan kudus, perjamuan kasih lengkap ya. Ya, kita persiapkan hati kita
keberadaan kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 10 pagi hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 yang akan dilayani oleh Pendeta Kiki Sahyadi. Ya, hari Minggu jam 8 pagi tetap ada ibadah raya umum yang digabung pagi dan sorenya jam 8 pagi akan dilayani oleh PDM Wiwi Karta Elia. Ya, hanya hari Kamis saja jam 10 pagi ibadah rayanya, tapi hari Minggu tetap jam 8 pagi. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur padamu. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Hati-hatinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang indah, buat berkat-Mu Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami tidak sia-sia, karena Engkau yang sudah memberkati kami melalui penyampaian firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Karmelia Suyanto Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah ini, buat berkat-Mu Tuhan, di mana kembali firman-Mu mengingatkan kami, mengajarkan kepada kami untuk kami boleh kembali menjadi wanita-wanita yang bijak Tuhan, bukan hanya dalam mengelola, bukan hanya dalam mendidik, membimbing keluarga kami, bahkan mengelola keuangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Karmelia Tuhan, dimanapun Kau percayakan beliau untuk melayani Engkau, biarlah boleh banyak jiwa dimenangkan dan boleh menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, memberkati kedua anaknya, dan juga masa depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, boleh hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, boleh menikmati persekutuan yang indah Tuhan, boleh duduk bersama-sama Tuhan, bukan hanya menikmati berkat ibadah, tapi boleh menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini.
di mana kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi keberadaan kami, Engkau mengenal, Engkau mengerti. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan kami, dan Engkau juga yang memberkati setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemenangan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan yang tidak bisa hadir Tuhan, seperti minggu-minggu yang lalu, bahkan hari ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, biar Engkau yang melawat mereka, Engkau yang mengerti akan keberadaan mereka, Engkau yang mengetahui Tuhan keberadaan mereka satu persatu. Biarlah lawatan-Mu Tuhan atas mereka, dan mereka boleh kembali mengingat jam-jam ibadah yang ada, dan mereka boleh kembali bisa berkumpul bersama-sama dengan kami Tuhan di minggu-minggu berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Ibu Gembala yang boleh ada bersama-sama dengan kami Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberkati kehidupannya saat ini Tuhan, memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan bijak Tuhan. Dia juga bisa menjaga kesehatannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kehidupannya Tuhan, dan Kau berkati juga apapun yang menjadi rencana dan juga cita-citanya. Biar Engkau yang memberikan kemenangan kepada Ibu Gembala Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga besarnya, memberkati juga anak-anak, menantu-menantu, bahkan juga cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk mama dari Ibu Hani Tuhan. Kalau kami mendengar mamanya jatuh, biarlah dan tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau menjaga dan Engkau melindungi Mama Hani Tuhan. Biarlah untuk masa pemulihannya, untuk apapun juga yang dirasakan, sakit pada kakinya, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang menolong, dan Engkau yang memulihkan kakinya dengan baik dan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus biar kesembuhan boleh ada buat tubuh, buat kesehatan, buat Mama Hani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk ibadah pada hari ini, Engkau yang bisa memimpin, menyertai, sehingga kami bisa menikmati ibadah ini sampai selesai Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang dan berpisah satu dengan yang lainnya, biar Engkau yang memberkati perjalanan pulang kami, dan kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kurang suatu pun juga. Dan Engkau kembalikan kami pada Selasa depan, di mana kami bisa kembali menikmati berkat-Mu melalui jam ibadah yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku.
selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.